Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua Bapak dan Ibu guru serta pegawai dan juga para peserta didik kami dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya kita bisa melaksanakan tugas kita pada hari ini sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita hening sejenak, kita serahkan segala pekerjaan kita hari ini agar apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yesus Kristus pada hari ini Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukannya kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah
ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang kami terima pada hari ini lewat kesehatan jasmani dan rohani. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan kami dan karya-karya kami dan niat-niat baik kami pada pagi hari ini untuk melaksanakan tugas kami. Tuhan, lindungi kami, berkati kami, agar apapun yang kami kerjakan hari ini sesuai dengan kehendak Bapa yang Maha Baik. Berkati seluruh Bapak dan Ibu guru yang pada pagi hari ini mempersiapkan bahan ajar yang akan diberikan kepada para peserta didik kami secara daring dimanapun berada. Tuhan berkati juga para peserta didik kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesungguh-sungguhan dan semangat baru kepada semua peserta didik kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi para murid-murid kami yang masih kurang peduli terhadap pembelajaran yang diberikan oleh para guru terhadap mereka. Tuhan, buka hati dan pikiran mereka agar mereka dapat memberikan hati, dapat peduli terhadap pengajaran secara daring ini yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tuhan, berkati juga seluruh orang tua peserta didik kami yang sudah memberikan kepedulian terhadap pendidikan daripada peserta didik kami semua. Tuhan, buka juga pikiran dan hati para orang tua kami yang masih, Tuhan, kurang peduli di dalam pendidikan anak-anak. Apapun halangannya, Tuhan, kami berserah kepadamu supaya kami bersukacita dan bergembira untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berkati segala usaha dan karya para orang tua peserta didik kami. Berkati semua usahanya Tuhan. Berikan kesehatan jasmani dan rohani, agar para orang tua peserta didik kami senantiasa dengan sabar mendampingi para peserta didik kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh anggota keluarga guru dimanapun berada. Tuhan, berikan kesehatan jasmani dan rohani agar mereka juga senantiasa tetap bergembira dan bersukacita di dalam melaksanakan pekerjaannya setiap hari. Tuhan, kami berdoa juga untuk musibah yang kami alami di negeri ini. Tuhan, kami sungguh mengharapkan, kami sungguh meminta pertolongan dari-Mu ya Tuhan, supaya virus corona yang sekarang melanda negeri ini dapat cepat-cepat berlalu. Tuhan, kuatkan kami melawan perang ini, perang COVID ini,
sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dunia ini dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa persembahan kami dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santo Don Bosco, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat semua Bapak dan Ibu guru serta peserta didik kami dimanapun berada. Kita bersemangat terus, bersyukur terus untuk menjalani pekerjaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua.